Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Natalia Delviani Gesang, NIM 2201080055 dari semester 1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan perbedaan individu. Yang pertama, pengertian perbedaan individu. Individu adalah bagian terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan perbedaan adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa sesuatu memiliki sifat yang tidak sama dengan yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu. Secara umum, perbedaan individu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan atau hereditas dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor hereditas atau faktor lingkungan. Faktor hereditas atau faktor lingkungan adalah faktor bawaan yang diturunkan dari keluarga atau dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan statis dan lingkungan dinamis. Lingkungan statis adalah kondisi atau keadaan di suatu tempat. Sedangkan lingkungan dinamis adalah kondisi yang dipengaruhi oleh manusia. Lingkungan dinamis meliputi status sosial, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Yang ketiga, jenis-jenis perbedaan individu. Jenis-jenis perbedaan individu antara lain: yang pertama, perbedaan fisik. Perbedaan fisik adalah perbedaan yang dibawa oleh ras, seperti warna kulit, warna mata, postur tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan status sosial. Perbedaan sosial adalah perbedaan individu ke dalam golongan-golongan tertentu. Perbedaan sosial meliputi perbedaan status ekonomi, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian adalah perbedaan sifat atau watak yang dicerminkan seseorang yang membedakannya dengan yang lainnya. Yang keempat, perbedaan intelijensi. Perbedaan intelijensi adalah perbedaan kemampuan individu untuk menunjukkan kualitas kecepatan, ketepatan, dan keberhasilan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, perbedaan gaya belajar. Gaya belajar individu dibedakan menjadi dua, yaitu gaya belajar impulsif dan gaya belajar reflektif. Gaya belajar impulsif adalah gaya belajar yang bersifat cepat. Sebagai contoh, ada individu yang ketika diberikan tugas oleh gurunya, dia akan mengerjakan tugas tersebut dengan cepat dan langsung menyerahkan kepada gurunya, tanpa memperhatikan tugas tersebut benar atau salah. Sedangkan gaya belajar reflektif adalah gaya belajar yang bersifat lambat. Sebagai contoh, ada individu yang ketika diberi tugas, dia terlebih dahulu akan menelaah tugas tersebut lebih jauh dan berpikir berulang-ulang untuk memberikan jawaban. Secara umum, gaya belajar reflektif lebih efektif dibandingkan dengan gaya belajar impulsif. Jenis perbedaan lainnya antara lain
Yang pertama, perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif adalah perbedaan menyangkut pengetahuan terhadap suatu hal atau pengetahuan terhadap teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan kecakapan bahasa adalah perbedaan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya atau menyatakan pendapatnya. Ada individu yang dengan mudah mampu berkomunikasi, namun ada juga individu yang kurang mampu berkomunikasi dengan baik dan cenderung bersifat tertutup. Yang ketiga, perbedaan latar belakang. Latar belakang setiap individu berbeda-beda, baik itu latar belakang sosial atau kebudayaan dan juga latar belakang ekonomi. Yang keempat, perbedaan bakat. Setiap individu pasti memiliki bakat, namun bakat yang dimiliki setiap individu berbeda-beda. Bakat tersebut akan berkembang dengan baik apabila diberikan dukungan oleh lingkungan. Tetapi bakat tersebut juga akan tidak berkembang jika tidak diberikan dukungan oleh lingkungan. Bahkan bakat tersebut bisa menjadi hilang. Yang kelima, perbedaan kesiapan belajar. Kesiapan belajar masing-masing individu pasti berbeda-beda. Ada individu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga kesiapan belajarnya lebih tinggi. Namun, ada juga individu yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata sehingga dia tidak memiliki kesiapan belajar yang maksimal. Yang keempat, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu antara lain: yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang yang dimulai sejak individu berada di dalam kandungan hingga dewasa. Yang kedua, intelektual. Intelektual adalah kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh kematangan fungsi otak yang mampu menunjukkan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks berupa perasaan atau pikiran yang ditandai perubahan biologis sebagai akibat dari perilaku sosial. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan untuk menyatakan buah pikiran atau pendapat terhadap orang lain. Yang kelima, sosial. Manusia pasti membutuhkan satu sama lain. Dari situlah manusia mengetahui tentang kehidupan bersama dan kehidupan sosial. Yang keenam, bakat khusus. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu yang memerlukan latihan agar bakat tersebut dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Nilai adalah tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk membuat keputusan dalam situasi sosial tertentu. Sekian dan terima kasih.